Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat ya belajarnya. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3, tema yang baru, tema 7, perkembangan teknologi, dan subtema 1, pembelajaran 1 tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, memahami pola irama pada lagu. Yang kedua, mengetahui informasi dari teks bacaan. Yang ketiga, mengetahui luas suatu bidang. Nah, hari ini kita masuk ke subtema 1 ya. Lihatlah tempat tinggalku. Udaranya sejuk, tanahnya subur. Dikelilingi sawah dan kebun. Tempat hewan ternak bermain dan berkumpul. Inilah tempat tinggalku. Kaya hasil kebun dan sayur mayur. Berlimpah susu, daging, dan telur. Terampilnya warga tempat tinggalku bekerja sama mengolah hasil alam, menggunakan teknologi yang telah maju, menghasilkan sumber pangan yang beragam. Mari kita pelajari macam-macam pengolahan pangan agar menjadi manfaat bagi sesama. Nah, Beni, Edo, Siti, dan Dayu berkumpul di teras rumah. Ibu Dayu menyediakan roti. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan Ibu Dayu. Dayu teringat sebuah lagu tentang roti. Dayu menyanyikan di depan teman-temannya. Lagu tersebut berjudul Rotiku. Kita bernyanyi bersama yuk. Judulnya Rotiku, karya At Mahmud. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat. Ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Sekali lagi ya, kita ulangi bersama-sama ya lagunya. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat. Ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Pola irama suatu lagu. Lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nyanyikanlah lagu Rotiku, kamu akan mendengarkan pola irama yang berbeda pada setiap lagu. Warna yang berbeda pada setiap lirik lagu menunjukkan pola irama yang berbeda. Sekarang, ayo bernyanyi. Cobalah minta temanmu menyanyikan lagu Rotiku. Dengarkan pola irama pada lagu tersebut. Apakah pola iramanya sama atau berbeda? Nah, sekarang ayo membaca. Siti menunjukkan sebuah teks bacaan. Isinya tentang teknologi pangan. Tahukah kamu apa teknologi pangan? Ayo kita baca teks bacaan yang ditunjukkan oleh Siti. Lihatlah, Siti sedang menunjukkan cara pembuatan tahu. Judulnya Teknologi Pangan. Alam Indonesia sungguh kaya.
kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberikan makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah menggunakan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknik pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks teknologi pangan. 1. Apa arti dari pangan? Pangan artinya makanan. Yang nomor 2, apa hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan dapat membusuk. Ketiga, bagaimana cara mengolah hasil panen? Dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Keempat, apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Makanan yang terbuat dari kacang kedelai adalah tahu, tempe, dan kecap. Nah, untuk yang nomor 5, apa manfaat dari teknologi pangan? Kamu jawab bersama orang tuamu di rumah ya. Dan kerjakan di buku tulismu di rumah ya anak-anak ibu. Nah, tulislah 5 hal yang kamu ketahui setelah membaca teks teknologi pangan. Misalnya, pangan artinya makanan. Kemudian nomor 2, teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Dan yang untuk nomor 3, 4, dan 5 kamu kerjakan di rumah dan ditulis di buku tulismu bersama orang tua. Nah, sekarang ayo mengamati. Ibu Edo sedang membuat tahu. Edo mengajak teman-teman untuk melihatnya. Semua tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Cara membuat tahu cukup mudah. Pertama, ibu menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Kemudian hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak. Nah, sekarang lihatlah pada gambar tahap-tahap pembuatan tahu ya. Luas permukaan suatu bidang. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Sekarang perhatikan kain A. Kain A bagaimana bentuknya? Kemudian perhatikan kain B. Bagaimanakah bentuknya? Nah, apa perbedaan dari kedua kain tersebut? Kotak yang berwarna kuning artinya satuan luas. Kain menutup seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas, maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Perhatikan baik-baik ya gambar di bawah ini. Kain A
Lihatlah kain A. Ada berapa kotak yang berwarna kuning? Ya, benar sekali. Ada 8 kotak yang berwarna kuning. Sekarang kita perhatikan lagi kain B. Ada berapa kotak yang berwarna kuning? Ya, benar sekali. Ada 16 kotak yang berwarna kuning menutupi kain B. Edo dan teman-teman menghitung banyak tahu yang menutupi permukaan kain A dan kain B. Perhatikan baik-baik cara Edo menghitung. Banyak suatu persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Luas suatu tempat dinyatakan dengan satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Banyak tahu yang menutupi permukaan kain A ada 8. Permukaan kain B ditutupi oleh 16 tahu berbentuk persegi. Berapakah luas dari kain A dan kain B? Maka luas kain A adalah 8 satuan persegi. Dan luas kain B adalah 16 satuan persegi. Nah, sekarang ayo berlatih. Amati gambar-gambar di bawah ini. Hitunglah luas dari setiap gambar berikut. Nah, perhatikan yang A. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi gambar A 7. Kemudian lihat gambar B. Kita hitung ya luas gambar B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi gambar B 10. Kemudian kita hitung lagi gambar C. Hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gambar C 6 satuan luasnya. Gambar D lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gambar D 7 satuan luas. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya ya. Luas bidang A adalah 7 satuan. Kemudian luas bidang B adalah 10 satuan. Luas bidang C adalah 6 satuan. Dan luas bidang yang D adalah 7 satuan. Luas yang paling kecil adalah bidang apa? Luas yang paling besar adalah bidang apa? Bidang pada gambar yang memiliki luas sama itu akan kalian diskusikan bersama orang tuamu di rumah ya. Lalu tulis jawabanmu di buku tugasmu masing-masing. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua bersama dengan siswa mencoba mengukur luas benda-benda yang ada di rumah, seperti meja makan dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Contoh alat ukur tidak baku yang dapat digunakan adalah kertas atau buku. Terus belajar ya dan tetap semangat. Terima kasih kalian telah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kalian memang anak pintar. Ayah, Bunda, terima kasih sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pelajaran dengan baik. Jangan lupa bersihkan perlengkapan belajarmu.
berterima kasihlah kepada orang tua. Kemudian yang terakhir, berdoalah sesudah belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.